Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kita Gen Z Plus. Kali ini Mimin akan membahas buku Tubuh dan Pikiran Apa Yang Anda Inginkan karya Gaubin Foch. Apa itu pohon pikiran? Bagaimana menyaring pikiran dan bagaimana mengelola stres ala seorang wanita? Nah sobat, GZ Plus sudah merangkum menjadi 3 hal penting pada buku ini. Pohon pikiran. Manusia adalah makhluk kebiasaan dan semua sistem kepercayaan atau belief system, nilai atau value, aturan atau rules, atau mudahnya sifat yang ada dalam diri kita, semuanya terbentuk dari pengalaman atau kebiasaan masa lalu kita. Kita mempunyai pohon dalam pikiran kita. Ada pohon kesabaran, cinta kasih, kepedulian, melayani, atau sering disebut sifat positif, dan juga pohon yang tidak menguntungkan seperti ketakutan, keserakahan, egoisme, dan lainnya. Perlu diketahui bahwa semua ini sebenarnya tidak ada yang buruk. Semuanya mempunyai maksud yang baik. Mereka ada pada dasarnya untuk melindungi diri kita. Misalnya orang yang serakah. Jika mau dilihat, orang ini pada dasarnya takut akan masa depan yang tidak pasti. Oleh karena itu, untuk melindungi dirinya dari kesengsaraan, dia mengamankan dirinya dengan ingin memiliki lebih banyak semua hal. Kita dapat menyimpulkan di sini dengan satu kata yang berkonotasi tidak baik, yaitu serakah. Sekali lagi, semua aturan, kepercayaan, value dalam diri seseorang pada dasarnya baik. Tapi ada yang menguntungkan, ada yang tidak menguntungkan dirinya. Kembali pada analogi pohon. Sama seperti pohon yang ada di dunia ini, pohon dalam pikiran kita juga akan berkembang jika kita merawat atau memberikan makanan. Jika dalam kehidupan sehari-hari kita menyiram pohon kemarahan, pohon ini akan berkembang dengan mempunyai akar yang sangat kuat. Tarikannya akan begitu kuat sehingga jika ada sesuatu hal yang terjadi dalam kehidupan kita, alangkah mudahnya kita terseret pada kemarahan dibandingkan dengan kesabaran yang pohonnya tidak pernah diberi makan. Manusia adalah makhluk kebiasaan dan semua sistem kepercayaan, nilai, dan aturan. Saringan pikiran. Pada zaman Yunani kuno, Socrates adalah seorang terpelajar dan intelektual yang terkenal reputasinya karena pengetahuan dan kebijaksanaannya yang tinggi. Suatu hari, seorang pria berjumpa dengan Socrates dan berkata, "Tahukah Anda apa yang baru saja saya dengar mengenai salah seorang teman Anda?" "Tunggu sebentar," jawab Socrates. "Sebelum memberitahukan saya sesuatu, saya ingin Anda melewati sebuah ujian kecil. Ujian tersebut dinamakan ujian saringan 3 lapis." "Saringan 3 lapis?" tanya pria tersebut. "Betul," lanjut Socrates. "Sebelum Anda mengatakan kepada saya mengenai teman saya, merupakan ide yang bagus untuk menyediakan waktu sejenak dan menyaring apa yang Anda lakukan. Itulah kenapa saya sebut sebagai ujian saringan 3 lapis. Saringan yang pertama adalah kebenaran. Sudah pastikah Anda bahwa apa yang Anda katakan pada saya benar?" "Tidak," kata pria tersebut. "Sesungguhnya saya baru saja mendengarnya dan ingin memberitahukannya kepada Anda." "Baiklah," kata Socrates. "Jadi Anda sungguh tidak tahu apakah hal itu benar atau tidak. Sekarang mari kita coba saringan kedua, yaitu kebaikan. Apakah yang Anda akan katakan kepada saya mengenai teman saya adalah sesuatu yang baik?" "Tidak, sebaliknya, mengenai hal yang buruk." Jadi begitu, simpul Socrates. Jika apa yang ingin diberitahukan kepada saya tidak benar, tidak juga baik, bahkan tidak berguna untuk saya, mengapa Anda ingin menceritakannya kepada saya? Tubuh dan pikiran adalah suatu kesatuan yang keduanya saling berinteraksi, dan keduanya adalah hasil dari apa yang dilakukan dan difikirkan terhadapnya di masa sebelumnya. Jika kita melihat tubuh ini dan memperhatikan pikiran kita, semuanya terbentuk seperti sekarang ini karena ini adalah hasil dari apa yang telah Anda lakukan dan pikirkan. Jika sulit bagi diri kita untuk berpikir positif, itu tidak lain karena pohon positif dalam pikiran kita jarang diberi makan.
Ketika perasaan iri dengki dominan dalam diri kita, itu bukan karena kejadian di luar atau orang lain yang menyebabkannya. Semua adalah peran kita dalam memupuk kesuburannya. Karena itulah, apa yang disampaikan dalam buku ini, seminar atau radio yang kita dengar sangatlah sulit untuk diterapkan sehari-hari. Karena pohon-pohon positif itu belum mengakar dalam diri kita. Perlu ekstra kerja keras dalam membuat perubahan yang seketika jika keadaannya seperti ini. Tetapi tidak perlu berkecil hati selama ada kemauan pasti ada jalan. Bukan bisa atau tidak, melainkan yang penting adalah mau atau tidak. Sekali lagi, tubuh dan pikiran kita hari ini terjadi karena apa yang kita lakukan dan pikirkan pada masa lalu. Tubuh dan pikiran apa yang ingin Anda lihat pada masa depan tergantung pada apa yang akan Anda lakukan dan pikirkan mulai saat ini dan ke depannya. Jika apa yang ingin diberitahukan kepada saya tidak benar, tidak juga baik, bahkan tidak berguna untuk saya, mengapa Anda ingin menceritakan kepada saya? Ungkap Socrates. Well, Sobat Gensku semua, itu tadi merupakan pembahasan seputar buku Tubuh dan Pikiran Apa yang Anda inginkan karya Gobin Foch. Bagikan konten ini jika bermanfaat dan komen juga pelajaran apa yang kalian dapat setelah menyimak ulasan tadi. Mimin undur diri dan sampai jumpa pada video berikutnya.